Akhirnya terbongkar semua guys. Yang menjadi biang kerok dalam kasus Prativi Novianti dan Agus Salim itu adalah lawyer TAI yang dicap oleh Denny Sumargo, yakni Farhad Abbas. Hal ini diungkapkan oleh Zainuddin SH, mantan lawyer dari Agus Salim dan keluarga, yang dulunya bekerja sama dengan Farhad Abbas dan RDLO itu. Sejak tanggal 31 Oktober 2024, Zainuddin SH memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai lawyer atau kuasa hukum dari Agus Salim dan keluarga. Apakah pemirsa sudah tahu apa alasannya? Mari kita simak cuplikan video berikut ini untuk mengetahui jawabannya. Inilah cuplikan videonya. Sekali saya sudah mengundurkan diri ya dari tanggal 31 Oktober 2024. Baru kemarin? Ya, betul ya. Jadi alasannya? Alasannya ya ada dua hal ya. Pertama, saya tidak sejalan dengan Farhad Abbas ya. Sejak awal saya lebih mengedepankan mediasi ya. Namun Farhad Abbas dengan sendirinya ya langsung membuat laporan di Polda ya, seperti itu ya. Dan selain itu juga banyak dalam proses penanganan itu ya, kita sebagai tim tapi berasa dalam kerajaan. Jadi segala sesuatunya kita harus ikut titah dan perintah raja. Kita ini lawyer, kita ini advokat, profesi kita sama ya. Walaupun dia lebih terkenal, dia belum tentu ilmunya mungkin tinggian saya. Seperti itu. Ya enggak? Jadi kita sebagai lawyer tidak bisa diatur-atur. Kalau dia mengaku sebagai ketua tim, gua merasa saya merasa menghargai dia karena saya adalah posisinya sebagai partner yang mengajak dia. Kalau yang lain silahkan, lu mengaku sebagai ketua. Kalau saya ya sebagai sahabat, sebagai partner kerja, seperti itu gitu. Terhitung kapan bang, abang mengundurkan diri bang? Tanggal 31 Oktober. 31 Oktober ya. Bang, tapi tadi dari keterangan Agus katanya ya beliau abang bekerja tidak profesional nih. Nah, gimana tuh bang dituduh seperti itu bang dari ex-klien? Wah, itu haknya Agus ya. Saya punya videonya bagaimana Agus memohon-mohon meminta saya 1 hari sebelumnya dan itu dibuktikan Wawa dan keluarganya. Bahkan saat saya memberikan kuasa terkait mediasi dengan diperantari oleh Bang John, itu keluarga melihat loh. Hari pertama dia ngomong seperti itu, hari keduanya dia beda. Dia ternyata ngadu ke Farhad kan. Kalau masalah etika profesional silahkan aja, Anda siapa? Seperti itu gitu loh. Ya, yang jelas yang tidak punya etika itu Anda gitu loh. Ya enggak? Seperti itu, Anda ditolong orang yang dengan tulus malah mentung. Jadi apa yang dikatakan Novi itu sudah jelas gitu loh. Ini orang meskipun udah seperti ini gitu loh, ditolong itu masih tidak rasa ada terasa terima kasih. Buktinya Wawa ya dan keluarga. Coba masih waktu saya punya WA-nya seperti apa gitu loh. Ya enggak, bagaimana dia juga merasakan kekecewaan saya. Saat itu juga saya udah mau keluar, Wawa menahan-nahan, Pak tolong, bahkan Agus pun sempat bilang jangan. Sampai telepon Bang Farhad, saya bilang saya keluar hari ini. Ya, saya nggak dusta bicara. Telepon Farhad, saya bilang kita adalah partner kerja dan kita sama-sama advokat. Saya bilang awalnya ini adalah kasus saya. Begitu kesini lo mau ninggalin gue, ya udah bawa. Saya bilang begitu, ya. Terus Farhad bilang, udahlah bang gini kan. Ya udah, akhirnya clear tuh minggu lalu, ya. Hari saya nggak jadi keluar kan. Nah, terakhir pada saat saya memberikan statement terkait Bang John, ya, dan bertemu Bang John, saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John. Omon-omon ya, bahkan dia sebut yang ikut Bang John itu ada di sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa. Ada chatnya. Habis itu saya dikeluarin ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Dan itu cara-cara orang yang otoriter
baru dalam ruang lingkup tim kerja advokat aja sudah seperti itu. Makanya saya bilang kita dalam tim sebuah advokat menangani kasus tapi berasa seperti dalam kerajaan. Itu yang membuat tim tidak nyaman. Intinya tim Farhad Abbas rungkan, ya, kongsi pecah seperti itu. Bang, berarti bisa dikatakan Abang dan Farhad ini punya visi misi yang beda Bang ya dalam kasus Novi Pratiwi ini. Kalau Farhad ingin melaporkan, Abang ingin mendamaikan Bang ya? Betul. Oh, iya. Ya, jadi jangan dibilang dua kaki. Nggak ada ya, saya tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu gitu loh. Jadi itu yang alibi mereka, pembelaan mereka ya, seperti itu gitu loh. Saya punya fakta dan bukti yang ada ya, seperti itu. Jadi perlu saya jelaskan bahwa laporan-laporan itu juga tidak minta pertimbangan dari kita. Bang, maksudnya bukti itu bukti kalau tentang donasi yang digunakan Agus apa bukan Bang? Ya, bukti apapun ya terkait percakapan pada saat saya menyerahkan kuasa pun ada. Bahkan sehari sebelumnya pun ada. Kita rekam karena saya sanksi dengan orang ini gitu loh. Paham nggak? Orang ini pandai bicara dan tidak bisa dipegang ngomongannya, ya nggak? Jadi meskipun sakit pun dia, ya seperti itu gitu loh. Makanya saya rekam. Jadi Anda jangan coba-coba, ya, mengatakan saya tidak punya etika. Saksinya itu Wawa dan anak-anaknya seperti apa gitu. Dan bahkan saya chat WA pun ada ya. Jadi Anda jangan menantang saya dalam hal ini. Berarti Abang tahu aliran dana donasi itu digunakan untuk apa aja Bang? Ya, terkait aliran donasi itu kan hal lain ya. Ini mah terkait profesi ya, antara pemberi kuasa dan penerima kuasa ya. Bahwasanya si pemberi kuasa ini awalnya memohon meminta saya, ya enggak, DM saya lewat TikTok, terus saya temui, ya enggak. Habis itu saya minta Farhad Abbas buat ikut bergabung ya. Bahkan pada saat video call yang direkam Farhad Abbas yang diupload, itu saya, handphone saya gitu yang digunakan di sana. Jadi bukan Agus secara langsung video call sama Farhad, bukan. Itu saya di sana gitu loh saat itu. Ya saat itu juga kan Agus memohon meminta bantuan pagi ini gini, ya udah kita bantu gitu. Seperti itu. Kalau sekarang saya keluar justru dia membuat statement itu saya tidak punya etika, saya catat. Bang, kan Novi beberapa pekan lalu, minggu lalu itu sudah preskon Bang. Dia menegaskan ini duit fokus untuk pengobatan. Nah, tapi akhirnya masih aja dilaporkan Bang oleh Agus Bang hari ini per hari ini. Nah, itu gimana Bang menurut Abang? Iya, kembali berbicara di media sosial itu kan berbicara moral. Ya. Berbicara hukum saya tetap berpegang teguh ya bahwa memang apapun yang masuk dalam rekening Agus tidak Agus. Tapi secara moral ini moral sepertinya lebih kental gitu karena menyangkut masalah etika ini orang. Ya enggak? Masalah etika ini orang, kepercayaan publik ya untuk mengobati mati disalahgunakan. Seperti itu kan yang timbul gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya keluar memang seminggu sebelumnya juga sudah saya menyatakan keluar dan itu ditahan ya oleh Farhad Abbas sendiri dan oleh Agus atau Wawa dan keluarga seperti Bang, itu. apakah mungkin seorang Abang Zainuddin ini akan mungkin melaporkan atau menyerang balik lah dari pihak Farhad atau Agus ini Bang? Mungkin nggak? Tidak perlu lah ya. Tapi kalau saya diminta klarifikasi, saya akan klarifikasi apa adanya. Saya jelaskan apa adanya karena keluarnya saya yang pastikan banyak yang mempertanyakan kenapa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang mengikuti perkembangan kasus dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Akhirnya, kita semua menemukan satu jawaban, bahwa si manusia ta'i, si lawyer ta'i, yang bernama Farhad Abbas itulah biang keroknya. Tidak heran ketika dia nyinyir sana nyinyir sini, satu kata yang membuat dia diam dari Denny Sumargo adalah tai. Memang omongan dari si Farhad Abbas ini seolah-olah dia paling hebat, songong alias sombong, seolah-olah para lawyer itu kualitasnya di bawah.
dialah yang paling hebat. Tahu-taunya apa yang terjadi sekarang? Dia dipermalukan oleh teman sejawatnya, oleh teman sekarirnya, oleh teman seprofesinya yang bernama Zainuddin SH ini. Ya, ternyata beginilah kualitas dari seorang Farhad Abbas. Dan tidak heran bila pada akhirnya Farhad Abbas dicap sebagai lawyer pansos yang hanya mau cari panggung, yang hanya mau cari popularitas dan cari nama. Dan yang mengejutkan buat kita semua, ternyata tidak hanya Bapak Zainuddin SH yang sudah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Agus Salim dan keluarga, RD Low pun demikian. Artinya bahwa persoalan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini ada hal yang tidak beres, yang diproduksi, yang direkayasa, yang dimanipulasi oleh seorang Farhad Abbas. Karena terus terang, saya itu merasa terkejut. Dulunya awal-awal, Agus Salim ini sembah sujud, meminta bantuan, meminta tolong, mengemis sampai menangis kepada Pratiwi Novianti agar bisa mencari donasi untuk biaya pengobatan matanya itu. Tetapi yang mengejutkan buat kita semua ketika hadirnya Farhad Abbas, mulai dah muncul statement-statement bahwa ada penggelapan uang, yayasan dari Pratiwi Novianti harus diaudit, ada tuduhan penggunaan narkoboy, dan lain sebagainya. Padahal persoalan awalnya hanya tentang penggunaan uang donasi. Kembali lagi saya mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu ketika Pratiwi Novianti alias Teh Novi melakukan press conference, dia dengan tegas mengatakan bahwa uang sumbangan donasi itu satu rupiah pun dia tidak pakai. Bahkan uang itu dimutasikan ke rekening yayasan dengan tujuan yang mulia untuk menjaga amanat dari para donatur. Karena seorang Pratiwi Novianti sudah menemukan bukti aliran dana yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Transfer 50 juta sebanyak 4 kali atau 5 kali ke rekening istrinya Mas Agus yang bernama Emil ini. Transfer ke ibunya yang di Aceh 50 juta. Bayar utang di bank. Artinya tidak sesuai lagi dengan tujuan penggalangan donasi itu. Tetapi somplaknya si Farhad Abbas, apakah ini karena kedunguannya atau karena memang dia sengaja dalam jumpa pers pada hari kemarin ketika dia didampingi oleh Wawa, dia mengatakan bahwa uang itu bisa digunakan untuk apa saja oleh Agus Salim. Bisa dipakai untuk apa saja oleh Agus Salim. Nah, saya terkadang berpikir begini, kalau memang tujuan awal bahwa penggalangan donasi ini dilakukan dengan tujuan mau gunakan apa saja, saya sangat yakin tidak ada pun satu manusia di bangsa ini ataupun para donatur di bangsa ini yang mau memberikan atau yang mau menyumbangkan uang donasi mereka. Tetapi ya kembali lagi, dugaan kita jadinya menjadi bukti, menjadi kenyataan bahwa yang menjadi biang kerok sehingga persoalan ini semakin ribet, kasusnya melebar kemana-mana, itu karena Farhad Abbas ini. Syukur puji Tuhan, akhirnya hari ini kita mendapatkan informasi secara jelas yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin yang adalah mantan lawyer dari Agus Salim dan keluarga ini. Ternyata
biang keroknya adalah Farhad Abbas. Memang dasar manusia pemecah belah, dasar manusia yang tidak bisa mengedepankan nilai-nilai profesionalitas dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang lawyer atau pengacara. Tidak heran dia disebut sebagai lawyer yang tidak punya kredibilitas, lawyer yang tidak berkualitas, atau lawyer yang benar-benar hanya mau membuat kegaduhan di bangsa ini. Berikut ini adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan bacotan-bacotan dari si Farhad Abbas, dan juga kita akan menyimak ada seorang ibu yang mengomentari pernyataan dari si Farhad Abbas, dan yang terakhir kita akan menyimak satu buah penjelasan yang datangnya dari Bung John LBF. Mari pemirsa sekalian, saya berharap bahwa kalian semua bisa menyimak cuplikan video ini sampai akhir agar kita tidak ketinggalan beritanya. Inilah cuplikan video selengkapnya. Lapor ke Dinsos, ya, silakan lapor, jangan banyak ngomong. Gitu. Apakah ini akan membuat haknya Agus hilang gara-gara Agus dapat uang? Silakan, saya tantang. Jangan ngomong-ngomong mau lapor Dinsos, tapi dia nggak lapor, tapi uangnya orang dikuasai. Ya, kita tahu lah trik-trik orang, gertak-gertak orang. Dulu kamu mengelola uangnya orang buta, orang anak kecil nggak ada yang komplain, orang gila nggak ada yang komplain. Tapi ini ada Farhad Abbas pembela kaum lemah yang membela mereka. Ya. Buat ketua yayasan, lu kalau mau jadi pekerja sosial kaya dulu, cari kerjaan dulu, baru bantu, nggak perlu lagi minta-minta nomor rekening, minta bantuan. Tiba-tiba berantem hanya gara-gara bantuan, ya. Ini masyarakat hati-hati ya, meminta bantuan sama orang-orang yang menggunakan trik-trik seperti ini. Saya minta hati-hati, karena ini agak berbahaya. Karena kalau kita gunakan dengan cara-cara seperti ini, nanti bisa berantem. Ya, jangan kita terpengaruh dengan itu, kecuali dia miara 1000 anak, saya rasa nggak mungkin lah. Kalau cuma 5, berapa sih perawatan buat bayi itu? Ya, buat apa? Jangan sampai dibuat jadi pajangan doang gitu. Karena serahkan aja adopsi atau orang tua gitu. Kalau saya dengar mereka ada merebutan harus ditebus dengan mahal, bagaimana saya pikir enggak. Harus diperiksa kembali perusahaan itu, diaudit dan dilihat kembali apakah latar belakang daripada pekerjaan itu memang legal dan manusiawi atau hanya segala bagian daripada untuk pencarian dana ataupun mungkin ada hal-hal sesuatu hal yang bisa melanggar undang-undang. Buat ketua yayasan, lu kalau mau jadi pekerja sosial kaya dulu. Bang Farhad Abbas, saya biasanya gak begini ya. Biasanya saya hormati sama abang nih, senior nih. Tapi kalau ini saya nggak setuju nih bang, saya benar-benar nggak setuju nih. Apa-apa nih maksudnya? Jadi ketua yayasan harus kaya dulu? Kagak ada urusannya orang mau bantuin orang, apalagi sampai bikin yayasan harus kaya dulu. Enggak bang, syaratnya itu cuma 2, punya hati nurani sama waras. Udah itu doang, urusan duit segala macam mah belakangan bang. Lagian Teknovi ini itu tuh udah kerja bang, bukan pengangguran yang kucuk-kucuk tiba-tiba bikin yayasan. Kagak, dia tuh mantan pramugari Sriwijaya. Tahu dari mana? Saya bukan keluarga Mbak Novi, enggak. Tapi bang punya HP kan, bisa lihat, searching, cari, itu ada bang. Terus Teknovi juga sebelum bikin yayasan itu jual mobilnya buat dana apa segala macam. Urusan dia buka donasi buat orang-orang yang dia bantu itu kan ya udah ada izinnya juga. Terus juga yang mau dibukain donasi itu kan si orang-orang yang dia bantu. Dia tuh nggak kucuk-kucuk dia mau bantuin Agus nih, terus udah gue open donasi, tapi Agusnya nggak minta gitu. Kagak, dia buka donasi atas persetujuan dan kemauan dari pihak yang dia bantu. Kalau seandainya kagak ada mah kagak bang, itu orang-orang yang dia bantu tuh anak-anak asuhnya, emang dia minta donasi? Kagak, itu tuh pakai uang pribadi dia. Terus masalah abang bilang kalau misalnya dia megang 1000 orang, anak kecil ngasuh 1000 orang, oke lah. Cuma kayaknya nggak mungkin juga kalau cuma 5 orang. Berapa sih inian bayi? Bang, bayi itu mahal abang, pampersnya, susunya. Abang dulu minum apaan? Air tajin. Mahal bang, sufor bang, asli dah. Ibu-ibu komen dah yang punya anak-anak bayi itu berapa pengeluarannya sebulan. Asli dah bang, lu jadi pengacara udah lama. Gue kesel banget nih, asli, sumpah kesel banget lihat statement lu yang ini.
Terus lu bilang, orang-orang jangan mau ya kalian dibodohi gini segala macam. Ini jadi berantem gara-gara minta donasi. Jangan mau kalau orang minta tolong gini. Bang, yang bikin ribut lu yang bikin ribut lu. So banget gue asli. Yang bikin ribut lu. Agus sama Nopi dari awal emang udah ribut, tapi udah selesai di podcastnya Densu yang terakhir tuh, yang kedua, yang sebelum terakhir kemarin ya, yang kedua, bukan yang ketiga. Kemarin terakhir, ketiga ada lagi. Udah kelar bang, walaupun ya Agus agak-agak drama ya, tapi udah kelar. Dan itu tuh nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Bang, lu kalau misalnya di rumah punya kaca atau apa, atau lu punya HP, lu scroll dah tuh TikTok omongan-omongan lu. Yang jadi provokator itu lu bang, lu. Kesel banget gue. Ih, gedek gue. Anggap aja lah di sini gue bukan junior lu dari anak hukum atau apa ya. Anggap aja gue netizen juga lah, lagi julitin lu. Kesel banget. Kesel gue. Jadi cepet kelar deh masalah Agus-Agus ini. Emang banyak banget yang pansos. Kesel. Anda mau bantu orang, orangnya nggak mau dibantu, ngapain? Anda mau tolong orang, orangnya nggak mau ditolong, ngapain? Kan kita sudah menawarkan bantuan, kita menawarkan pertolongan, kita menawarkan hal yang baik. Orang mau ribut, kita suruh damai nggak mau, ya udah ribut aja. Kan jelas statement saya yang selanjutnya kan saya bilang, sudah lu pada sono ribut, gue nonton ambil makan kacang. Loh iya dong, bener nggak saya ngomong gitu guys? Emang saya bisa? Pertama Agus bukan anak saya. Kalau anak saya masih bisa saya, lu nggak mau nurut, gue coret dari kakak misalkan, ya kan? Bukan anak saya. Dia orang lain yang cuman saya sekedar bisa himbau. Kalau Amas tanya ke saya kecewa apa enggak, sama sekali nggak kecewa. Saya kemarin juga menyampaikan ke Bang RD loh, Bang J. Bang, Bang J ini jujur ya, saya demi Allah saya bersaksi. Ini orang baik banget. Beliau sampaikan ke saya, Bang John harus ketemu Agus. Ya, karena kondisinya Agus sih, ya menurut pandangannya Bang J ya, yang disampaikan ke saya, cukup memprihatinkan. Dia tempat tinggal aja tuh nggak ada bang. Dia ini orang asli dari Aceh. Di sini dia yang saya dengar dari Bang J numpang di rumahnya seseorang ya, Bu Wawa apa siapa sih saya kalau nggak salah itu. Di situ saya langsung tergerak hati saya. Saya punya apartemen kosong nganggur di daerah Tangerang. Saya bilang, Bang J, ya udah kita atur arrange. Saya mau kasih apartemen itu nilainya sekitar 200 sampai 300 juta tipe studio saya bilang. Nah, cuman belakangan ya banyak masukan juga gitu kan. Akhirnya saya pending dulu. Ya, saya pending dulu karena saya dapat info pertama kan dari Bang J. Nah, Bang J menyarankan nanti dulu Bang John. Ya sudah, saya ikut arahan Bang J. Karena kan saya dapat info ya, jadi harus dipahamin ya. Saya dapat info dari orang A. Saya punya niat ngomong ke orang A. Nah terus setelah saya verifikasi lagi, saya tanyakan gimana? Nanti dulu bang, pending dulu. Saya kan bisa apa? Gitu. Tapi yang pasti ya boleh cek track record saya lah. Kalau saya udah ngomong mau bantu, mau ini, pasti saya lakukan. Bang, termasuk mengugurkan challenge nggak sih? Abang kan sempat men-challenge ya untuk mencabut ya gini loh teman-teman. Kalau sesuatu, maksudnya apa yang saya sampaikan itu kan ya kalau bisa dipenuhi segera. Kenapa? Biar dia fokus ke kesehatan. Makanya saya kasih batas waktu 7 hari kan waktu itu. Nah terus malah jadi liar kemana-mana. Saya juga dapat masukan dari istri, udahlah ngapain bantu orang yang nggak mau dibantu. Ya sudah, kayaknya saya tarik dong, ya kan? Ya kalau memang ada pihak Agus atau keluarganya yang memang akhirnya menghubungin saya, ketemu sama saya, tetap butuh support dari saya, bisa saya realisasikan, nggak ada masalah itu. Orang saya memang udah berencana ikhlaskan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam mengupdate terkait dengan kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa membawa warna baru buat kita para pemirsa sekalian, antara saya dan Anda yang selama ini selalu mencoba untuk mengikuti perkembangan kasus dari Tenovi dan Agus Salim ini. Tetapi puji Tuhan, hari ini saya sangat puas ketika kita mendapatkan satu buah informasi bahwa yang menjadi biang kerok itu ternyata memang benar adalah lawyer yang dicaptai oleh Denny Sumargo alias Densu. Memang mungkin kata-kata ini tepat kepada lawyer yang provokator, lawyer yang tidak punya hati nurani,
lawyer yang tidak mampu untuk memberikan solusi, tetapi ngomongnya tong kosong nyaring bunyinya. Besar pasar daripada tiang. Kalah dengan anjing yang menggonggong. So hebat. Ternyata hari ini kita mendapat jawabannya tentang siapa itu Farhad Abbas. Dan yang sangat saya sayangkan ketika Agus Salim dan keluarga ini yang menjadi korbannya. Karena menurut saya, hadirnya Farhad Abbas ini bukannya membawa berkah untuk keluarga Agus Salim, tetapi membawa malapetaka. Contoh kayak sekarang, kalau kita perhatikan, keluarga Agus Salim, Wawa dicap sebagai seleb donasi, seleb dadakan, seleb yang mencari cuan lewat donasi dan lain sebagainya. Tambah lebih malu lagi ketika dicap oleh netizen. Ngantri di rumah sakit, katanya capek, katanya terlalu lama. Tetapi kalau ngantri, mau cari donasi, cepat. Nunggu berjam-jam pun tidak capek katanya. Ya, inilah awal mulanya ketika Anda sudah tidak dihargai lagi. Anda sudah kehilangan respect oleh para donatur. Dan hati-hati, saya hanya khawatir Agus Salim ini cepat atau lambat akan dilapor balik oleh para donatur ke pihak penegak hukum. Karena dia telah membohongi masyarakat Indonesia, khususnya para donatur yang telah menyisihkan sedikit rezeki mereka untuk meringankan penderitaan orang. Tetapi saat ini memang ada beberapa cuplikan video yang sudah sering kali kita temukan di media sosial, di mana ada beberapa donatur yang mengungkapkan kekecewaan mereka. Salah satunya dalam cuplikan video saya kemarin, ada seorang ibu yang mengungkapkan kekesalan mereka bahwa sesungguhnya kami sebagai donatur itu kami pingin menabur benih ke tanah yang subur, bukan ke tanah yang gersang. Karena benih atau donasi yang jatuh ke tanah yang subur itu, dia akan berkembang biak. Tetapi kalau jatuh di tanah yang gersang, maka dia akan mati. Dan dengan demikian, bahwa donasi-donasi yang jatuh ke tangan Agus Salim, saya boleh katakan bahwa itu adalah benih-benih yang jatuh di tangan yang gersang, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan penggalangan donasi itu. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna dan bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian di mana saja kalian berada. Begitulah kira-kira.